Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mau menjelaskan tentang gangguan muskuloskeletal yang disusun oleh Cecep Darwis Mutakin, yang kedua Esti Ardiyanti, yang ketiga Fajar Adi Himawan, yang keempat Ici Aprilia Ningtyas, yang kelima Lilis Saputri. Apa sih gangguan muskuloskeletal? Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligmen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal tubuh sendiri adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Kondisi yang dimana muskuloskeletal terjadi, kondisi seperti memaksa pekerjaan selalu berada pada sikap dan posisi kerja yang tidak ergonomis, yang berlangsung lama dan menetap atau statis. Kondisi tersebut, sikap kerja yang lama lebih cepat menimbulkan keluhan pada sistem muskuloskeletal. Distrofi otot. Distrofi otot merupakan kelompok gangguan otot kronik dikarakteristikkan oleh kelemahan dan palisutan skelet progresif atau otot volunteer. Kebanyakan penyakit ini diturunkan. Gambaran patologik mencakup degenerasi atau hilangnya serat-serat otot, fagositosis, dan regenerasi serta pergantian jaringan otot dengan jaringan penyambung. Umumnya, karakteristik penyakit ini terdiri dari berbagai derajat palisutan dan kelemahan otot. Peningkatan abnormal pada kreatin fosfokinase serum yang menunjukkan kebocoran enzim-enzim otot. Etiologi distrofi otot. Distrofi otot disebabkan oleh kesalahan informasi genetik atau hilangnya informasi genetik yang menghambat tubuh dalam membuat protein yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan otot yang sehat. Gen yang mengkode protein bernama distrofin. Protein ini esensial untuk kerja otot. Gen yang mengkode protein ini berlokasi pada kromosom X, sedangkan pada hasil riset, kemajuan terakhir dalam bidang genetik molekuler memperlihatkan penyebab bentuk distrofi yang paling sering. Distrofi yang paling sering tersebut ialah diantaranya distrofi otot Duchenne, distrofi otot Becker, dan distrofi otot myotonik. Patofisiologi distrofi otot. Distrofi muskular adalah penyakit yang menyebabkan palisutan otot volunteer secara simetris dan bilateral. Otot-otot mengalami pseudohipertrofi dan jaringan otot diganti jaringan ikat dan lemak. Jaringan distrofi muskular termasuk Duchenne, Becker, limb girdle, congenital, okular, dan fascious scapulohumeral. Kawitan jenis resesif yang terkait seks, Duchenne, Becker, limb girdle, congenital, terjadi lebih awal dari jenis yang dominan, fascious scapulohumeral okular. Distrofi muskular Duchenne dan Becker disebabkan oleh mutasi pada gen distrofin. Distrofin adalah protein otot yang tidak terdapat pada distrofi muskular Duchenne dan berubah pada distrofi muskular Becker. Gejala-gejala awal yang tampak adalah gaya berjalan yang abnormal dan kaku. Ciri-ciri dari distrofi otot Duchenne diantaranya: 1. Diturunkan sebagai resesif terkait seks, terkait X, ditandai dengan keterlibatan otot volunteer secara progresif. Yang ketiga, perjalanan penyakit cepat. Yang keempat, kawitan gejala terjadi antara usia 3 dan 5 tahun. Yang kelima, kematian terjadi kira-kira 10-15 tahun setelah kawitan. Beralih ke tumor tulang. Tumor tulang adalah kondisi terjadi ketika sel-sel tulang tumbuh secara abnormal. Pertumbuhan tumor tulang dapat dibedakan menjadi tumor jinak non-kanker dan tumor ganas atau kanker. Pada inspeksi tumor tulang bisa terlihat sebagai benjolan. Umumnya benjolan terdapat pada daerah dekat persendian dan sangat jarang di bagian tengah ekstremitas. Permukaan kulit pada tumor jinak tulang umumnya sama dengan jaringan sekitarnya.
Pada tumor ganas tulang, permukaan kulit bisa tampak mengkilap karena pertumbuhan tumor yang cepat, ditambah dengan pelebaran pembuluh darah balik venektasi dan bisa tampak kemerahan. Pemeriksaan fisik tumor tulang. Yang pertama, ukuran tumor. Tumor dengan ekspansi di dalam tulang dan tumor yang telah ekspansi di dalam jaringan lunak dan sekitarnya dinilai dengan cara mengukur diameter ekstremitas yang terkena. Sedangkan tumor yang menonjol pada bagian tertentu dari tulang yang dinilai hanya bagian yang menonjol, tumor jinak umumnya tumbuh lambat dalam waktu tahunan sehingga ukurannya relatif tetap. Yang kedua, permukaan. Permukaan tumor tulang pada perabaan umumnya rata, kecuali pada osteokondroma bisa berdungkul-dungkul. Faktor fisik tumor tulang selanjutnya yaitu nyeri. Nyeri. Tumor jinak umumnya tidak nyeri bila diraba. Nyeri bisa terjadi akibat tumor mendesak jaringan sekitarnya. Tumor tersebut bertransformasi menjadi tumor ganas tulang, atau bila terjadi kerusakan tulang sehingga kekuatan tulang bisa menurun dan berakhir dengan fraktur patologis. Pada tumor tulang ganas, biasanya tumor terasa nyeri bila ditekan dengan derajat nyeri ringan sampai berat. Nyeri juga bisa terjadi spontan akibat kerusakan tulang. Yang keempat, suhu perabaan pada kulit di atas tumor jinak tulang tidak berbeda dengan kulit di bagian tubuh lain. Pada tumor ganas, pada umumnya tulang perabaan kulit di atas tumor terasa hangat akibat dari meningkatnya vaskularisasi tumor, disertai dengan pelebaran pembuluh darah di daerah kulit. Faktor pendukung penyebab muskuloskeletal. Yang pertama, jenis kelamin. Menurut Nurwinuringtyas dalam Jurnal Keperawatan 2009, menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki resiko yang sama terhadap keluhan muskuloskeletal hingga usia 60 tahun. Namun pada kenyataannya, jenis kelamin seorang dapat mempengaruhi timbulnya keluhan. Pada wanita, keluhan ini lebih sering terjadi, misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi. Selain itu, proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang. Faktor yang kedua, lama kerja. Hubungan antara lama kerja dengan muskuloskeletal dikarenakan semakin lama waktu yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan, maka akan semakin tinggi resiko yang akan diterima. Dan semakin lama waktu yang diperlukan untuk pemulihan tenaga, sehingga kesesuaian antara waktu bekerja dengan waktu istirahat harus sesuai agar mengurangi resiko muskuloskeletal. Yang ketiga, masa kerja. Musculoskeletal disorder atau yang dikenal dengan MSDS merupakan penyakit kronik yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan bermanifestasi. Jadi semakin lama waktu kerja atau semakin lama seorang melakukan pekerjaan yang monoton, maka makin besar tingkat resiko MSDS pada pekerja. Maka pekerja memiliki hubungan yang kuat dengan keluhan otot dan meningkatkan resiko MSDS, terutama untuk pekerja yang menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Yang keempat, aktivitas berulang. Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut, dan sebagainya. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban bekerja secara terus-menerus, tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi. Dikarenakan pekerja yang dalam melakukan pekerjaan secara terus-menerus dan berulang atau monoton mempunyai resiko bahaya yang tinggi untuk mengalami MSDS, dan tingkat resiko akan bertambah jika pekerjaan dilakukan dengan beban kerja berat serta tenaga besar dalam waktu yang cepat dan waktu pemulihan yang kurang. Gangguan muskuloskeletal dari berbagai kasus, yang diantaranya pertama, nyeri muskuloskeletal pada leher. Nyeri muskuloskeletal di leher merupakan masalah kesehatan pada masyarakat modern. Sebuah studi menunjukkan prevalensi nyeri muskuloskeletal pada leher di masyarakat selama 1 tahun besarnya 40% dan prevalensi ini lebih tinggi pada wanita. Gejala-gejala nyeri leher antara lain terasa sakit di daerah leher dan kaku,
nyeri otot-otot leher yang terdapat di leher, sakit kepala, dan migrain. Nyeri leher akan cenderung merasa seperti terbakar. Nyeri bisa menjalar ke bahu, lengan, dan tangan dengan keluhan terasa bal atau seperti ditusuk jarum. Nyeri yang tiba-tiba dan terus-menerus dapat menyebabkan bentuk leher yang abnormal. Kepala menghadap ke sisi sebaliknya. Yang kedua, gangguan muskuloskeletal, keluhan nyeri pada pengendara sepeda motor. Sarana transportasi merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia dewasa. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keluhan nyeri pada pengendara sepeda motor beragam tergantung faktor-faktor pada individu masing-masing. Karena kelainan ini sifatnya multifaktorial. Ketidakmampuan tubuh terhadap beban berkendara pada pengendara sepeda motor nantinya akan berpengaruh terhadap kelainan pada otot-otot. Bagian yang sering nyeri biasanya terjadi di leher, punggung, tangan, kaki, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.